Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah bersyukur kita itu hidup di Indonesia. Ada beberapa indikator yang perlu kita syukuri ketika kita hidup di Indonesia. Yang pertama, di antaranya adalah kita bersyukur negara kita, negara Indonesia itu negara yang aman. Tidak ada gangguan. Sehingga kita melaksanakan ibadah apapun, kita berkumpul dimanapun, itu tidak ada gangguan. Kita dibebaskan. Yang kedua, bersyukur hidup di Indonesia, diantaranya adalah karena teman kita itu banyak. Maksudnya teman kita semuslim itu banyak. Sehingga Indonesia itu sekarang tercatat menjadi negara muslim terbesar di dunia. Menurut data, jumlah muslim sedunia itu per Maret bulan ini, itu tercatat ada 2 miliar 4 juta muslim sedunia. Kemudian Indonesia itu masuk peringkat pertama penduduk muslim terbesar di dunia. Dan per Maret ini itu jumlah muslim Indonesia itu ada 240.721.757. Iya Pak. Yang ini mungkin belum kecatat Pak, yang kecil-kecil ini. Dan itu menjadi muslim terbesar di dunia. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Pakistan, nomor 3 India. Arab nomor 16 Pak, terbesar di dunia. Dan kita bersyukur, maka kita patut bersyukur bahwa kita itu di Indonesia umat muslim itu banyak sekali. Maka karena jumlah muslim Indonesia terbesar di dunia, maka saya pribadi punya keyakinan besok di surga itu mayoritas didominasi orang Indonesia. Yakin itu saya Pak. Dari Asalam berapa Pak kira-kira? Hampir semua yang hadir. Yang hadir. Insya Allah. Kemudian rasa syukur yang ketiga kita hidup di Indonesia. Di Indonesia itu punya sesuatu pembelajaran khusus. Pelajaran yang tidak pernah terjadi di belahan dunia manapun. Dan ini kejadian ini, peristiwa ini kalau kita ambil iktibar, kita ambil ilmu dari peristiwa ini, maka itu menjadi sesuatu yang dahsyat buat kita. Kira-kira peristiwa apa Pak? Yang hanya terjadi di Indonesia dan setahun sekali. Tadi saya dengar sudah bisik-bisik ini. Sebelahnya Pak Ir tadi ada yang ngobrol-ngobrol, saya duduk di sini ngomongin apa? Tadi ngomongin apa Pak Ir? Dengan sebelahnya itu tanya-tanya tadi. Apa Pak kira-kira Pak? Peristiwa apa? Apa? Sebelum Sawalan. Mudik, betul Pak. Mudik Pak. Kalau jenengan yang pernah ke luar negeri, ke Amerika, ada nggak mudik? Yang secara menyeluruh orang itu mudik. Sampai polisi nggak libur Pak. Hanya terjadi di Indonesia. Dan itu menghabiskan berapa triliun untuk peristiwa mudik itu. Rentetannya kan panjang mudik itu. Ini adalah peristiwa yang terjadi hanya di Indonesia. Maka kalau kita itu ngambil pelajaran daripada mudik ini, ya, maka sesungguhnya orang Indonesia itu harusnya lebih bagus lagi keislamannya dengan peristiwa mudik. Mohon maaf Bapak Ibu, mudik itu apa tuh Pak? Pulang kampung. Pulang kampung, itu kan pulang kampung. Ketika pulang kampung itu kita ketemu siapa Bapak Ibu? Ada saudara yang masih punya orang tua, ketemu orang tua, ada bapak, ibu, ada simbah mungkin kalau masih hidup. Pulang ke sana.
Dan maaf, ketika kita itu melaksanakan mudik ini, perasaan kita itu bahagia atau susah? Senang atau tentram? Suka atau duka? Suka, semua dalam kegembiraan. Jadi orang mudik itu apa? Orang suka, orang seneng. Gitu. Kemudian kira-kira Bapak Ibu, syarat orang mudik itu apa? Kalau menurut catatan saya, Pak, menurut perkiraan saya ataupun yang saya pelajari, orang mudik itu membutuhkan syaratnya dua, Pak. Satu, harus punya bekal, betul ya? Bekal itu diantaranya punya uang, punya kendaraan, punya kesehatan, punya tujuan, punya niat. Ada yang didatangi. Itu bekal, rentetan bekal. Yang kedua apa, Pak? Satu, punya bekal. Yang kedua, niat itu termasuk bekal. Tujuan termasuk bekal. Sudah pasti itu. Apa, Bu? Apa, Bu, kira-kira, Bu? Ini kalau pertanyaan sampai suruh nggak selesai nanti kalau pertanyaan itu. Transport itu bekal. Kampung halaman jelas punya tujuan kita ke sana. Apa, Bu? Ujung. Iya, nanti udah. Saya jawab aja daripada nanti pertanyaan nggak selesai. Orang mudik itu syaratnya dua. Satu, punya bekal. Yang kedua, syarat yang mutlak bisa mudik. Yani apa? Yang kedua adalah tidak bermasalah dengan yang dimudiki. Betul nggak kira-kira? Jangan terus nanti mesti ngeyel. Ah, memang saya itu mau mudik, mau menyelesaikan masalah saya dengan yang dimudiki ya gitu loh. Makanya pertanyaan saya, tadi kita mudik itu dengan kegembiraan, dengan suka. Seandainya kita itu masih punya masalah dengan yang dimudiki, perjalanan kita enak atau tidak, Bapak Ibu? Jangan nyupir itu karo mikir. Kok aku ditompor atau ya kan kono kan begitu. Jangan-jangan nanti malah ditolak sampai di sana kan begitu. Makna yang kedua, syarat yang kedua ini tidak bermasalah dengan yang dimudiki. Nah, dari peristiwa mudik ini maka kita ambil satu pembelajaran yang besar. Satu iktibar yang akan kita ambil dari wadah pembelajaran mudik itu Bapak Ibu. Kira-kira kita itu besok akan mudik atau tidak Bapak Ibu? Kita akan mudik atau tidak? Kita akan mudik yang sesungguhnya. Tadi mudik artinya apa? Pulang. Besok kita akan pulang atau tidak Bapak Ibu? Pulang. Pulangnya kemana? Akhirat. Akhirat itu ada dua. Surga atau neraka? Surga. Sudah pantaskah? Sudah siap bekalnya? Masih ada masalah enggak yang dimudiki? Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Kita itu semua akan mudik. Kita semua akan pulang. Kemana? Ke surga. Kenapa kita pulang? Tadi mudik. Mudik itu adalah pulang. Kita pulang ketemu siapa? Ketemu tanah kelahiran kita. Kita mengunjungi tanah kelahiran kita. Mengunjungi nenek moyang kita. Mengunjungi orang tua kita. Jadi kalau kita itu mudik, suatu saat nanti kita mudik kita ke surga. Nenek moyang kita siapa Bapak Ibu? Nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala posisi di mana? Di surga. Uskunu anta wa zaujaka fil jannah. Wahai Adam dan pasanganmu, tinggallah kamu di surga. Begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di surga. Kemudian beliau mengemban amanah menjadi seorang khalifah ya, di bumi, kemudian balik lagi ke surga. Berarti nenek moyang kita itu adalah asalnya di surga. Orang mudik itu kan mengunjungi tanah kelahiran leluhur kita. Berarti apa? Tanah leluhur kita itu nenek moyang kita di surga. Berarti kita besok mudiknya kemana? Ke surga. Pertanyaannya, tadi saya sampaikan, orang mudik itu syaratnya dua. Bekalnya cukup, yang kedua tidak punya masalah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau kita itu besok mudiknya ke surga, yang punya surga siapa? Yang punya surga siapa?
Allah. Kira-kira Bapak Ibu, ketika kita sekarang duduk di tempat ini, yang kita nanti akan mudik ke sana, ketika kita saat ini kita duduk di sini, kira-kira kita punya masalah banyak enggak dengan Allah? Masalah itu dosa, Pak Bu. Ada kaitan-kaitan yang tidak sinkron dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita mudik ke tempat ke surga, padahal surga itu yang punya Allah, kira-kira kita masih punya masalah enggak dengan Allah Subhanahu wa taala? Masih bermasalah enggak, Pak? Oh, banyak. Banyak. Kemudian bekal kita cukup enggak untuk mudik? Ya enggak tahu. Ya enggak tahu. Makanya masalah ini Bapak yang saya hormati, bagaimana kita supaya mudiknya itu enak, masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu selesai, kemudian bekal kita itu cukup, maka Allah tidak membiarkan kepada umatnya, biarkan begitu saja, ayo kalian hidup di dunia terserah kalian, yang penting nanti kalian pulang, urusan dengan aku nggak ada masalah, nanti bekalmu cukup untuk pulang kepadaku. Maka Allah memberikan satu pertolongan. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia ketika dia pulang mudik ke surga itu dalam kondisi bekalnya cukup, kemudian semua urusan dengan yang punya surga itu selesai semua, maka Allah memberikan pertolongan kepada umatnya itu, dan pertolongan itu dinamakan Ramadan. Ramadan. Jadi kenapa Allah itu memberikan Ramadan tiap tahun? Ramadan kemarin aja masih ingat gak Bapak Ibu? Momen-momen Ramadan tahun kemarin masih ingat? Sebelumnya lagi 2 tahun yang lalu masih ingat. Yang kemarin aja masih ingat, belum terlupakan, sekarang sudah dihadirkan lagi Ramadan buat kita. Apa tujuan Allah memberikan Ramadan buat kita tiap tahun itu? Maka pertanyaan yang paling mendasar Bapak Ibu yang saya hormati, maaf, Pak Rohmat usia berapa Pak Rohmat? 66. Usia 66 tahun ketemu Ramadan sudah berapa tahun Pak? 66 tahun itu. Selama 66 tahun, 66 kali ketemu Ramadan, apa yang didapatkan ketika bertemu dengan Ramadan tiap tahun? Ketemu saudara, ketemu orang tua, dapat udah dapat sarung berapa, baju koko, batik berapa, oh banyak banget Pak. Oh dapat hasil segala macamnya. Itu pertanyaan mendasar, kenapa Allah diberikan Ramadan kepada kita? Yaitu Allah pengen ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi kita itu siap bekalnya. Urusannya rampung. Kenapa? Allah makanya Allah menyampaikan ayam ma'duda, wahai hambaku, puasamu itu sebentar loh. Puasamu itu sebentar, hanya berapa hari? Berapa hari kita puasa? 30 hari, 1 bulan. Dari 360 hari, 1 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya meminta 30 hari. Kalau Allah itu punya kuasa, Pak. Allah itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Allah bisa membalik aturan itu kok, Pak. Contoh, setahun 360 hari, umpama Allah mau, aturannya sekarang dibalik. Yang 330 hari puasa, yang 30 hari tidak puasa. Bisa enggak Pak Allah membuat aturan itu? Bisa enggak? Bisa. Kalau begitu kira-kira bagaimana Pak? 330 hari kita puasa. Yang terjadi apa? Di asalam tidak ada orang yang subur. Karena kebanyakan puasa. Ya. Ini tidak. Allah apa? Memberikan ayo puasamu sebentar ayam mamak duda. Puasamu cuma 30 hari. Yang 30 hari itu kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, ibadahnya full kita lakukan, maka semua itu akan mencukupi kebutuhan kalian dalam waktu 1 bulan, cukup untuk kalian kembali kepadaku. Nah, tadi syaratnya apa mudik itu? Bekal, yang kedua tidak bermasalah.
itu bisa selesai hanya waktu 1 bulan. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama yang kita selesaikan adalah masalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selesaikan dulu dalam waktu 1 bulan. Makanya Allah memberikan ampunan, memberikan grasi, memberikan yakni keringanan kepada seluruh umat manusia yang ketika mereka masuk di bulan Ramadan itu Allah memberikan ampunan full. Maka ada satu hadis, di akhir hadis itu mengatakan ghufirallahu mataqaddama min dambi. Ghufirallahu mataqaddama min dambi ini kalau saya tafsirkan berkaitan dengan kalimat mudik tadi, maka saya mengatakan ghufirallahu mataqaddama min dambi itu maksudnya apa? Ayo, aku selesaikan urusanmu dengan aku. Aku selesaikan urusanmu dengan aku selama 1 bulan ini. Ku hapus semua dosa-dosamu, ku selesaikan masalah-masalahmu denganku dalam waktu 1 bulan ini. Syaratnya, aku cuma minta 1 syarat. Syaratnya apa? Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahti saban. Maka otomatis kalau sudah begitu, Allah mengatakan ghufirallahu mataqaddama min dzambi, ku hapus dosa kalian. Syaratnya apa? Mangkoma Ramadhana, laksanakan sholat malam, sholat tarawih itu imanan dengan didasari iman, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban. Kemudian ketika kita melakukan sholat tarawih itu apa? Iringi dengan permohonan ampunan. Permohonan ampunan. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu, maka kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Berdoa apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah kalimat istighfar. Itu kalimat permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Allahumma innaka afun, iringi kalimat itu dengan kita memohon ampunan dari segala dosa yang pernah kita lakukan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sehingga terkadang saya sampaikan kalau membaca Allahumma innaka afun itu berhentilah sejenak. Allahumma innaka afun. Kemudian batin kita merasa, ya Allah, aku punya dosa mata, ya Allah. Allahumma innaka afun. Saya punya dosa lisan, ya Allah. Allahumma innaka afun, saya punya dosa tangan, ya Allah. Allahumma innaka afun, saya punya dosa kaki, ya Allah. Kalau sudah seperti itu, kita mohon ampun, kita lakukan dengan tulus, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tarawih membuka Allah, membaca Allahumma innaka afun itu, maka Allah mengatakan ghufirallahu mataqaddama min dzambi, ku hapus dosa-dosamu seperti apa yang kamu minta ketika kamu berdoa itu, dihapus semua dosanya. Tidak berhenti di situ, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ketika kita puasa siang hari, maka ikutilah dengan kita membaca istighfar juga, memohon ampun dari semua dosa yang sudah kita lakukan, maka secara otomatis nanti kita akan diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu mataqaddama min dzambi. Selesai Bapak Ibu. Jadi dalam 1 bulan itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan yang sudah sering saya sampaikan, dosa kita itu terlalu banyak. Dosa kita itu luar biasa, permasalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Maka sering saya gambarkan, kalau dosa kita itu banyak, maka saya tempatkan itu di depan dosa kita. Kemudian amal soleh kita itu sedikit, maka saya letakkan di belakang. Maka ketika kita di bulan Ramadan itu cukup 1 bulan, ayam mamak duda. Kalau kalian lakukan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, maka yang 30 hari itu akan merubah nasib kita, akan merubah takdir kita. Yang tadinya kita banyak dosa, cukup 1 bulan, maka ini akan menjadi berbalik Bapak Ibu. Berbalik. Yang tadi dosanya banyak, amal solehnya dikit, dalam waktu 1 bulan akan berubah menjadi begini. Ini menjadi amal kebaikan kita menjadi banyak, dosa kita menjadi apa? Menjadi sedikit karena dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggal sekarang adalah apa? Amal solehnya kita. Sehingga ini yang dinamakan apa? La'allakum tatakun, itu adalah apa? Pertarungan antara takwa dan nafsu
fa'alhammaha fujuraha wa taqwaha. Kita manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala takwa dan nafsu. Takwa itu adalah yang mendorong kita kebaikan, nafsu yang mendorong kepada kemaksiatan. Ini perperangan ini dalam 1 bulan ini, maka Allah mengatakan la'alakum tatakun, mudah-mudahan kalian menang takwanya. Menang takwanya. Maka ketika kita sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tinggal bagaimana kita menyiapkan bekal kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama adalah di bulan Ramadan ini semua amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dari hal-hal terkecil selagi itu ridho, Allah senang dengan apa yang kita lakukan, maka semua itu akan bernilai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Salah satunya kita membaca Al-Quran. Mangkora harfan min kitabillah falahu asru hasanah. Barang siapa membaca Al-Quran 1 hurufnya itu pahalanya 10. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan lagi. Man ja'a bil hasanatin falahu asru hasanah. Kalau kita berbuat kebaikan 1 diganti Allah 10 kali lipat. Bulan Ramadan berlipat-lipat lagi. Maka di bulan Ramadan itu banyak orang berlomba-lomba untuk sedekah. Memang begitulah. Rasul juga begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadanas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadum fi Ramadan, dan Rasulullah itu menjadi orang yang sangat dermawan di bulan Ramadan ini. Maka yang terjadi ketika bulan Ramadan ini memang banyak orang itu terkadang mereka itu mengeluarkan hartanya untuk bersedekah itu sampai berlipat-lipat besarnya, dan mereka tidak pernah menghitung untuk mengeluarkan uang itu. Dan memang itulah karena pahala kita berlipat-lipat. Kita sholat, kalau kita sholat sendirian di rumah itu kita pahalanya 1. Kalau kita sholat di masjid 27 di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Kalau kita tolabul ilmi juga kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Pokoknya segala amal soleh kita lakukan di bulan Ramadan, maka tadi dosa yang sudah selesai, maka nih amal soleh kita dimaju Bapak Ibu. Tinggal satu lagi bekal yang menjadikan perbedaan kita antara orang yang tidak pernah bertemu dengan Ramadan, seorang Islam Muslim yang tidak bertemu dengan Ramadan, yang membedakan adalah orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Kita harus yakin Bapak Ibu. Kita harus yakin bahwa Lailatul Qadar pasti turun. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada jamaah salam ada yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Ngacung? Ada nggak Pak Budi jamaahnya? Nggak ada ya? Nggak tahu. Soalnya saya pernah ngisi pengajian di jalan Taman Sirosana, pengajian ibu-ibu semua. Saya tanya, ada nggak di sini yang mendapatkan Lailatul Qadar? Wadah, langsung ngacung Pak, ibu-ibu di belakang gemuk orangnya. Saya Ustaz pernah mendapat Lailatul Qadar. Kaget saya. Baru kali itu saya bertanya ada yang jawab gitu loh Pak. Ada yang, terus saya tanya, rasanya gimana Bu mendapat Lailatul Qadar? Pokoknya saya tenang batin saya. Pantas dari tadi ngajinya tidur terus itu. Saking tenangnya gitu. Kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak ada pun yang tahu. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang, dikasih tahu Allah menurunkan SK-nya, Pak Rahmat tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Semalam, misal malam 27 semalam mendapat Lailatul Qadar. Begitu dapat SK itu, besok Pak Rahmat sudah nggak datang ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Semalam sudah dapat Lailatul Qadar. Nggak perlu lagi saya dapat Lailatul Qadar. Makanya dirahasiakan. Lailatul Qadar ini memang puncak daripada ibadah kita. Di dalam Islam, ibadah kita, waktu ibadah itu adalah yang paling bagus adalah di ujungnya. Bukan di awalnya, di ujungnya. Maka ibadah harian kita dalam sehari itu, waktu yang paling bagus itu adalah sepertiga malam terakhir ujungnya. Kan begitu. Kemudian 1 minggu itu ada momen yang istimewa di hari Jumat. Di hari Jumat pun yang paling utama adalah di akhir hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa.
Di bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang istimewa. Itu pun yang paling istimewa adalah di tanggal 9 Arafah dan Idul Adha 9-10. Di bulan Ramadan pun begitu. Di bulan Ramadan itu bagusnya adalah di akhir Ramadan. Karena apa? Karena di akhir Ramadan ini memang betul orang-orang yang pengen mereka itu bekalnya cukup, urusannya selesai dengan Allah. Maka biasanya memang di akhir Ramadan itu mulai orang-orang itu berguguran. Betul tidak Bapak Ibu? Betul nggak? Kalau di awal-awal itu wah luar biasa. Banyak sekali orang itu ibadah bulan Ramadan. Tapi di akhir Ramadan, di ujung-ujungnya Ramadan, bagaimana Bapak Ibu? Tapi semalam itu saya ngisi di daerah Tempel Bapak Ibu. 2 minggu lalu saya ngisi di sana. Itu jamaah memang mulai berkurang Pak. Tetapi semalam itu jamaah itu banyak sekali, meluber, saya kaget, Masya Allah. Mungkin di akhir Ramadan mereka mungkin tradisi itu. Tapi saya hanya baru ketemu sekali itu, Pak. Ketemu sekali itu di daerah Tempel itu apa? Yang mana saya itu setiap malam nggak pernah taraweh di rumah, keliling. Jadi saya tahu kondisi jamaah itu tiap masjid mana-mana. Dan semalam itu saya baru menemukan di akhir Ramadan itu jamaah makin banyak, Pak. Yang utama penuh, belakang penuh, samping kanan, samping kiri, sampai parkir itu penuh Bapak Ibu. Saya Masya Allah, luar biasa. Senang saya lihatnya begitu. Wah ini yang luar biasa begini. Ya. Sehingga Lailatul Qadar memang harus kita upayakan, kita cari. Qadar itu apa? Qadar itu adalah, kalau di Saparullah mengartikan Lailatul Qadar, Lailatul malam. Jadi jangan mencari Lailatul Qadar jam 12 siang Pak, jangan. Ya, karena Lailatul Qadar itu malam, carilah di malam. Malam itu kapan? Malam itu dari ba'da isya sampai fajar, itu malam. Jadi Qadar itu artinya mulia. Mulia itu apa? Mulia itu memang orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia akan dimuliakan. Begitu sampai mulianya orang itu ketika malam itu dibarengan dengan Lailatul Qadar turun, orang itu akan mendapatkan pahala dari amalnya itu 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Padahal usia kita berapa Pak? Usia kita berapa? Sampai berapa usia kita? Pak Budi? Jangan badhe ngersake pinten Pak Budi? Rasulullah akan menyampaikan rumus umur, al-amaru umati baina sitin wa sab'in. Umur umatku 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit. Maka kalau kita diberikan usia maksimal 70 tahun, usia kita 70 tahun, kemudian kita mendapatkan pahala daripada Lailatul Qadar, berapa tahun? 83 tahun, maka secara otomatis, secara logika, pahala kita itu sudah surplus Pak. Sudah lebih daripada usia kita. Sehingga orang itu mulia karena apa? Orang itu mulia karena dia itu mendapatkan pahala yang lebih besar daripada usia yang beliau dapatkan. Maka orang itu mulia. Maka Al-Qadar artinya mulia. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa sempit? Karena malam itu tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malam itu semua malaikat turun. Semua malaikat tidak tersisa turun ke dunia. Jumlah malaikat berapa Pak? Lebih banyak manusia apa lebih banyak malaikat? Pernah saya sampaikan, malaikat itu jumlahnya berapa? Pernah saya sampaikan. Masih ingat? Ya. Rasulullah menyampaikan mamin maudhungin arba'atu asobbi. Malaikat itu jumlahnya di langit itu apa? Setiap 4 jari arba'atu asobbi, setiap 4 jari ada 1 malaikat. Jadi malaikat 4 jari, malaikat 4 jari, malaikat 4 jari. Ini jenengan duduknya berapa jari Pak? Lebih rapat lagi di langit itu. Sehingga memang malaikat itu banyak sekali. Dan ketika malam Lailatul Qadar itu, maka malaikat turun semua. Termasuk malaikat Jibril pun ikut turun. Ya. Untuk apa? Untuk senantiasa mendoakan kita. Semua orang yang beramal soleh di malam itu, maka akan didoakan malaikat. Semuanya. Malaikat itu turun semuanya. Nah,
Sehingga kejadian malam itu karena turun semua, maka kejadian malam itu adalah suatu apa? Suatu yang tenang. Tenang karena tutup malaikat turun semua, tenang, sehingga bukan mendung, bukan panas, tidak, ya, sehingga tidak terdengar suara-suara yang berisik, tidak. Karena apa? Karena memang malaikat turun. Contohnya begini Pak, sempit itu. Kenapa Al-Qadar diartikan sempit? Contoh begini. Kalau Bapak punya kelereng, dimasukkan di dalam trempolong. Trempolong tahu trempolong Pak? Kaleng. Begitu dimasukkan satu kelereng, dimasukkan di kaleng, digoyang-goyang, ada suaranya nggak Pak? Karak, berisik itu kan? Berisik. Tetapi kalau kelereng itu dimasukkan penuh Pak, tidak ada rongga lagi untuk bisa gerak, kemudian digoyang-goyang, ada suara nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Nah itu maksudnya apa? Sempit di situ. Karena dipenuhi dunia, dipenuhi malaikat, maka suara pun tersamar, tidak terdengar sama sekali. Kejadiannya kapan kita tidak tahu. Yang penting Bapak Ibu yang hormati, 10 hari terakhir ini mari kita fokus pada 10 hari terakhir ini, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai Lailatul Qadar itu. Waktu tinggal beberapa hari, sekarang hari ke-27, tinggal 3 hari lagi kita melaksanakan puasa. Yang 3 hari ini kita maksimalkan untuk senantiasa kita mencari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya iktikaf. Di sini banyak iktikafnya, Pak? Banyak ya? Gimana? Iya, iktikaf sesaat ya, paling enggak datang ke masjid sebentar, 1 jam 2 jam, paling enggak di situ, kemudian sholat, kemudian pulang sahur, balik lagi ke subuh. Itu sudah luar biasa bagus. Artinya kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Walaupun hanya kita tidak bermalam segala macamnya, tapi sudah bagus. Insya Allah itu sebagai rasa kita, semangat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tapi yang saya hormati, demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan sampai selesai, dan mudah-mudahan betul-betul kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, yakni derajat la'alakum tattaqun, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.